Mari sekarang ini kita berdoa untuk menyiapkan diri mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami di dalam mempersiapkan diri ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Sertai dan berkatilah kami semuanya di dalam kami menyiapkan hati kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan di kesempatan ini terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 4 Oktober nanti kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus melalui ibadah live streaming, sehingga masing-masing keluarga menyiapkan diri di dalam perjamuan kudus di rumah. Dan juga panggilan bersama-sama jika ada saudara atau teman yang memungkinkan untuk bersama-sama, karena kalau sendirian menjadi lebih ada bangunan kebersamaan dan kehangatan. Kemudian masih bisa bersama-sama dengan protokol kesehatan, mungkin ada satu orang yang terlibat dan menjadi satu dengan satu keluarga, supaya setiap kita boleh saling melayani, terutama mereka yang mengalami keterbatasan berkaitan dengan soal internet, soal macam-macam lah gitu ya. Sehingga perjamuan kudus dirayakan di ibadah keluarga yang bisa ditambahkan orang lain yang di situ menjadi satu kesatuan, dengan tetap memperhatikan jarak, memperhatikan protokol kesehatan. Dan tanggal 4 Oktober adalah perjamuan kudus sedunia, di mana kita merayakan dengan seluruh orang percaya akan perjamuan yang dinyatakan Tuhan untuk semua orang percaya. Dan berikutnya lagi, keistimewaan bulan Oktober adalah bulan keluarga, di mana setiap anak-anak dipanggil di dalam keterlibatan mereka, anak-anak terlibat dan ikut serta di dalam perjamuan kudus ini. Karena mereka adalah anak-anak yang menjadi bagian dari orang percaya dan tetap membutuhkan pemeliharaan iman. Dan perjamuan kudus di dalam seluruh misteri hadirnya Tuhan dalam peristiwa roti dan anggur yang diterima anak-anak kita, juga bagian yang akan memelihara hidup dan iman mereka. Nah, berkaitan dengan soal persiapan hati bersama-sama ini, tema bulan keluarga oleh Sinode GKJ dan GKI SW Jateng melalui lembaga milik bersama ini, LPPS, itu temanya adalah soal seni merawat cinta di tengah-tengah keluarga. Nah, tentu ada alasannya, kenapa harus ada seni merawat cinta itu. Nah, alasannya yang dipakai di dalam bahan itu
Di masa pandemi ini orang membatasi untuk keluar rumah. Orang membatasi diri untuk beraktivitas seperti yang dulu-dulu. Sehingga orang kerja dari rumah, orang belajar dari rumah, orang belanja dari rumah. Pokoknya dari rumah lah. Kondisi itu ternyata disinyalir itu ada benih-benih stres. Diem-diem itu ternyata stres. Mau keluar ada penyakit saja sudah stres kan? Mau belanja ini stres lagi. Beli makan stres lagi gitu. Dan banyak hal diem-diem itu stres. Nah biasanya itu tertuang dalam ekspresi, gampang marah, gampang emosi di rumah dan seterusnya. Biasanya refreshing keluarga pergi, bisa berlibur, bisa mungkin sebentar ke mall atau kemana gitu, agak fresh gitu. Ke rumah suasana berbeda dan itu lebih mudah. Tapi kondisi yang sekarang membuat semuanya menjadi terbatas. Dan yang biasanya agak untuk refreshing itu sudah sulit dan kemudian suntuk gitu. Ditambah lagi kalau di rumah, apalagi kalau rumahnya itu tipenya itu super sederhana, jadi sangat sumpak sumuk sekali, jadi selonjor saja susah. Ketemu ini, keluar kamar ketemu dia, masuk kamar ketemu lagi, aduh gitu. Jadi oleh teman-teman kita di LPPS mencoba untuk mengangkat konteks ini. Bahwa tanpa disadari atau sudah terungkap dengan nyata. Bahwa kadang-kadang dalam situasi seperti ini ada letupan-letupan kebosanan, letupan-letupan kemarahan. Baik itu terungkap maupun juga yang tidak terungkap. Dan itu tetap menjadi keluarga kita. Tidak boleh kemudian aku bosan dengan ini, kemudian itu bukan keluarga saya. Tidak. Dalam suasana yang seperti ini menjadi semakin nyata bahwa itu adalah bagian dari kita yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, pandemi ini itu seperti badai yang kenceng banget. Seperti bangunan rumah yang kena terpaan badai yang sangat besar. Kemudian menghancurkan banyak hal dan menyisakan pondasi. Di sini kita baru sadar bahwa pondasi yang sesungguhnya, baik hidup, baik iman, ternyata pondasi yang baru, ya, yang semakin nampak gitu ya. Kalau kita anggap ini bangunan yang penting apa sih kan pondasinya gitu. Kita bilang pondasi ini pemahaman Alkitab, kita bilang ini PA, kita bilang ibadah di gereja. Ternyata angin besar itu menghembus dan menghancurkan semuanya dan meninggalkan pondasi. Dan yang kelihatan sekarang ini, pondasi itu adalah keluarga. Ketika ibadah bersama tidak mungkin, masih ada ibadah keluarga. Ketika perjumpaan dengan yang lain dibatasi, perjumpaan dengan keluarga tetap harus dihidupi. Berarti semakin menunjukkan kepada kita ke depan basis, ke depan dasar, dan ke depan pilar utama adalah keluarga. Maka dengan memelihara cinta di tengah keluarga, kita sedang menguatkan pondasi bangunan apapun yang kita miliki, termasuk bangunan iman. Nah, dalam rangka untuk memelihara pondasi itu, kita belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Soal khawatir silahkan cek di ibadah minggu pertama bulan September, itu ada menyinggung soal kekhawatiran. Oke? Jadi tidak perlu diulang di sini. Silahkan, masih ada filenya. Yang kedua dikatakan bahwa nyatakanlah segala sesuatu kepada Tuhan
dengan doa dan ucapan syukur. Kenapa doa dan ucapan syukur? Ini ada dua. Doa itu artinya mengakui realitas, mengerti keadaan, menerima dengan baik realitas itu. Soal ini silakan cek di September minggu kedua, bukan bulan kedua. September di minggu yang kedua. Nah, berkaitan dengan soal tetap mengucap syukur dalam segala hal, menghadapi kenyataan yang tidak mudah tetapi tetap dalam rasa syukur, melihat situasi akan Allah yang hadir, bisa dicek di minggu ketiga bulan September. Oh, belum ada ya? Minggu depan. Hari Minggu depan kita akan bicara soal melihat masa depan, tapi sebenarnya masa depan itu adanya itu di now-nya, di sekarang ini. Dan akan hadir bagaimana penerimaan hari ini, rasa syukur hari ini, hadirnya Allah hari ini akan membuat kita punya imajinasi, harapan yang besar di masa depan. Itu ada di minggu ketiga. Oke. Tidak perlu dibahas di sini. Lanjut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bagian inilah yang akan kita mau hayati lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus. Ada masalah, ada kebosanan, ada letupan-letupan stres, ada himpitan persoalan, ketakutan melihat masa depan. Dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ada tugas pemeliharaan iman keluarga, sadar akan bangunan pondasi utama keluarga, tetapi merawatnya sulit karena situasinya penuh dengan banyak hal yang tidak mudah. Disitulah kita membutuhkan kekuatan pemeliharaan dari Tuhan. Di sana kita sungguh sadar akan peristiwa perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan kasih Allah dan pemeliharaan Tuhan. Maka di saat kita berjamuan kudus bersama-sama, kita mengenang kembali peristiwa Kristus dan akan ada damai yang melampaui segala akal, dan di sana kekuatan baru akan Tuhan nyatakan kepada kita. Menghidupi keluarga, menghidupi pondasi kehidupan iman ini dalam situasi apapun. Kekuatan kita bukan dari sini, bukan dari sini, tetapi dari Tuhan. Dan kita akan tangkap itu dalam peristiwa perjamuan kudusnya. Biarlah kita hadir dalam perjamuan kudus dengan hati berpengharapan akan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan keadaan. Tuhan memberkati minggu-minggu yang masih ada, kita pakai untuk mengarah kepada pengharapan ini. Tuhan memberkati